Assalamualaikum, hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ketemu lagi dengan channel Tatik Family. Seperti biasa ya teman-teman, aku akan bercerita mengenai minuman rimpang yang aku konsumsi udah hampir 1 tahun 3 bulan. Alhamdulillah nggak terasa waktu yang begitu panjang aku udah mengkonsumsi rutin minuman rimpang ini yang disarankan oleh Dr. Jedul Akbar. Dan alhamdulillah banyak kebaikan dari minuman rimpang ini teman-teman. Makanya sampai kayak ketagihan aku minum minuman rimpang sampai hari ini. Dan untuk minuman rimpang ini itu terbuat dari jahe, kunyit, lengkuas, dan serai. Dari rempah-rempah yang udah aku buat di frozen seperti ini teman-teman. Jadi tinggal diseduh aja dengan air panas. Kenapa enggak dimasak? Karena menurut informasi kalau minuman rimpang ini dimasak, katanya kandungan dari rempah-rempahnya itu akan berkurang. Dan menurut Dr. Jedul Akbar juga sebaiknya itu diseduh dengan air panas. Ya sudah, jadi aku ngikutin aja untuk saran dari beliau. Dan untuk satu pack ini yaitu aku gunakan untuk airnya 2 gelas gini ya teman-teman, kurang lebih 400 ml. Jadi lebih praktis. Jadi pagi-pagi atau malam itu nggak repot untuk nyuci-nyuci rimpang, ngiris-ngiris ya. Jadi praktis, tinggal seduh aja. Nah teman-teman, untuk minuman rimpang ini aku minum sehari 2 kali, yaitu pagi sebelum sarapan ataupun sebelum perut kita terisi oleh makanan apapun ya, kecuali air minum. Kemudian malam hari menjelang tidur 1-2 jam sebelum tidur. Dan setelah minum air rimpang di malam hari, tidak disarankan untuk ada aktivitas kita untuk makan, untuk ngemil. Sudah ditutup dengan minuman rimpang ini. Karena minuman rimpang ini kan fungsinya atau tugasnya untuk membersihkan usus kita, untuk mendetok tubuh kita. Apa yang kita makan dari pagi sampai malam maka dibersihkanlah, didetoklah dengan minuman rimpang ini. Itu saran dari Dr. Jedul Akbar. Makanya yaudah saya ngikutin aja, dan alhamdulillah teman-teman, hasilnya luar biasa. Setelah 1 tahun 3 bulan aku mengkonsumsi rimpang ini, keluhan-keluhanku udah banyak yang terselesaikan. Hampir semua teman-teman keluhanku udah terselesaikan semua, alhamdulillah ya. Masya Allah, yang tadinya tidak berpikir panjang, tidak berpikir lebih, tidak berekspektasi lebih dengan minuman rimpang ini akan terselesaikan keluhan-keluhanku, akhirnya Masya Allah bisa terselesaikan dengan wasilahnya minuman rimpang ini. Dan aku akan menjawab pertanyaan teman online. Kebetulan di kolom komentar banyak banget yang berkomentar, katanya kenapa aku nggak bisa minum minuman rimpang karena ada jahenya. Dan ada lagi yang berkomentar katanya kenapa saya nggak bisa mengkonsumsi minuman yang ada lengkuasnya. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman, pada dasarnya semua badan kita itu beda-beda reaksi penerimaannya. Jadi apa yang saya ceritakan belum tentu di teman-teman bisa diterima oleh badannya. Jadi selama ini aku mengkonsumsi rimpang dari awal sampai sekarang, alhamdulillah nggak ada masalah. Padahal aku itu punya keluhan di lambung teman-teman. Logikanya kan berarti dengan jahe pedas lambung itu nggak aman lah ibaratnya. Karena banyak yang komentar katanya setelah minum minuman rimpang yang ada jahenya katanya lambungnya makin terasa dan segala macam. Tapi alhamdulillah teman-teman, justru saya semenjak minum minuman rimpang, alhamdulillah lambungku bisa teratasi. Padahal sebelum minum rimpang termasuknya lambungku sensitif teman-teman. Jadi makan asam sedikit langsung kumat, makan pedas sedikit langsung kumat. Kayak nasi masaknya agak keras itu lambungku kumat. Nah semenjak aku minum minuman rimpang, padahal ada jahenya, ada lengkuas, ada serai, ada kunyit, ada air jeruk, alhamdulillah teman-teman, malah yang ada perutku makin membaik, lambungku makin membaik. Jadi dari situ berarti badanku bisa beradaptasi dengan minuman herbal. Padahal awalnya itu aku orang yang gak percaya dengan minuman herbal. Aku gak percaya dengan minuman jamu-jamuan. Gak percaya aja teman-teman. Bahkan di saat aku pertama kali menemukan resep Dr. Jedul Akbar pun aku gak percaya. Sampai di pikiranku, masa sih dengan minuman kayak gitu bisa menyembuhkan ini itu gitu kan. Tapi ya mungkin
udah saatnya aku ibaratnya mendapatkan hidayah kali ya. Jadi udah waktunya aku suruh minum minuman herbal, salah satu minuman rimpang, ya udah dicoba. Ternyata Masya Allah, di saat aku minum pertama aja aku udah ada reaksinya, yaitu aku bisa BAB. Yang selama ini aku BAB 3 hari sekali. Badan lagi sakit-sakit teman-teman, pokoknya badan lagi nggak enak di saat itu. Bangun tidur terasa seger, kaki lagi pegel-pegel di saat itu. Alhamdulillah udah agak mendingan, agak ringan ya kakinya. Sudah itu bilangnya agak enteng gitu teman-teman. Nah dari situ tuh alhamdulillah ternyata minuman rimpang ini bisa menjadikan solusi buatku untuk selalu dikonsumsi selama aku keluhanku belum teratasi gitu teman-teman. Jadi kembali lagi ke pertanyaannya. Jadi buat teman-teman yang punya keluhan di saat udah minum minuman rimpang, masalah jahenya, kunyitnya, lengkuasnya, serehnya, kalau misalkan teman-teman memang itu muncul keluhan baru, maka saran dari dokter Jadul Akbar di stop aja teman-teman. Tapi kalau misalkan selama keluhannya bisa teratasi, dilanjut boleh. Bisa jadi itu reaksi badan kita teman-teman, yang maaf aja mungkin badan kita udah banyak mengkonsumsi ini itu, terus dari pola makan juga mungkin kurang baik. Jadi dari minuman inilah semua badan kita itu di-refresh, dibersihkan teman-teman. Karena memang fungsi dari minuman rimpang ini teman-teman yaitu untuk mendetok tubuh, untuk membersihkan usus. Apa yang kita makan setiap hari yaitu dibersihkanlah dengan minuman rimpang ini. Jadi kalau teman-teman masih penasaran, silakan aja diminum sambil perhatikan reaksinya seperti apa. Takutnya reaksi baru minum sekali 2 kali itu reaksi dari minuman rimpang itu teman-teman. Jadi dari jahenya, dari kunyitnya, dari lengkuasnya, dari serehnya. Karena untuk minuman rimpang ini teman-teman, yang aku dengar informasi dari dokter Jadul Akbar itu kan mengandung anti nyeri, mengandung anti radang, mengandung anti kanker. Apalagi kita yang punya keluhan lambung, berarti kan lambung kita kalau lagi bermasalah berarti kan lagi nyeri, lagi ada peradangan ibaratnya istilahnya. Jadi dengan minuman rimpang ini insya Allah nyerinya bisa teratasi, minimal berkurang, kemudian peradangannya bisa sembuh, minimal berkurang juga kayak gitu. Tapi insya Allah kalau kita rutin semua bisa teratasi. Kenapa aku bisa sampai ngomong kayak gini? Karena aku merasakan teman-teman 1 tahun 3 bulan aku keluhanku banyak banget, dari lambung, dari pegel-pegel, dari kolesterol, dari ambeien, dari susah BAB, dari sering aku gampang banget terserang sakit, sering badan terasa lemes, sering badan terasa meriang. Jadi nggak karuan gitu, datang tiba-tiba sering banget yang namanya batuk pilek itu gampang banget datangnya. Terus aku punya benjolan, pokoknya banyak keluhanku teman-teman. Alhamdulillah sampai hari ini keluhanku bisa teratasi semua. Bahkan udah dibilang gak pernah kumat lagi ya teman-teman. Aku bilang gak pernah kumat lagi, walaupun kumat cuma 1-2 kali, itu pun jangka waktu yang panjang dan tidak berlarut-larut gitu teman-teman. Jadi alhamdulillah bisa teratasi. Dan yang lebih bersyukurnya teman-teman, ketika aku misalkan nih lambungku lagi kumat, aku sekarang enggak langsung minum obat. Itu yang istilahnya yang aku rasakan lebih bersyukurnya. Padahal tadinya aku ketergantungan banget, dikit-dikit minum obat, dikit-dikit minum obat. Tapi alhamdulillah ketika aku terasa kumat, masalah lambung, aku cukup minum rimpang aja, alhamdulillah teman-teman bisa teratasi. Nah jadi buat teman-teman yang punya permasalahan di badannya, kalau mau dicoba silahkan aja, ada salahnya. Kalau teman-teman lagi mencari solusi untuk mengatasi keluhan-keluhan, bisa dijadikan solusi minuman rimpang ini ya teman-teman. Tapi tetap kembali lagi, apa yang saya ceritakan, apa yang saya rasakan belum tentu akan sama diterima dengan badan teman-teman. Tapi saya doakan semoga teman-teman yang lagi mengkonsumsi minuman rimpang, semoga masalahnya bisa teratasi dengan cepat dan badannya bisa sehat normal kembali ya teman-teman, tanpa ada keluhan apapun. Nah, semoga aja video mengenai minuman rimpang ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan semoga bisa menjadikan solusi buat teman-teman dan bisa menjadi motivasi buat teman-teman untuk hidup sehat.
Dan saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, umur yang berkah, dan umur yang sehat. Dan saya akan akhiri videonya sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.